Ardiansyah dengan NPM D1A023-061. Pada video kali ini saya akan membahas secara menyeluruh mengenai intervensi dengan kelompok. Isi pembelajarannya pada bagian pertama ada kelompok formal dan informal, bagian kedua ada cara mengidentifikasi masalah dalam kelompok, bagian ketiga cara memotivasi kelompok dan peran pekerja sosial, bagian 4 cara membentuk kelompok, identifikasi jenis kelompok dan waktu pertemuan, dan yang terakhir tahapan dalam intervensi kelompok. Pada bagian pertama ini ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi oleh suatu organisasi atau institusi, contohnya tim kerja di kantor, kelompok belajar di sekolah, atau organisasi masyarakat. Kelompok ini memiliki struktur, peraturan, dan tujuan yang jelas. Sedangkan kelompok informal terbentuk secara alami berdasarkan kedekatan sosial, kesamaan minat, atau hubungan emosional. Contohnya kelompok pertemanan, kelompok ibu warisan, atau komunitas hobi. Lalu mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok? Karena kelompok ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan dukungan sosial, memfasilitasi pertukaran informasi, serta memperkuat partisipasi dan keterlibatan individu dalam penyelesaian masalah bersama. Intervensi kelompok juga dapat mempermudah pekerja sosial dalam menjangkau lebih banyak orang sekaligus dan menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Pada bagian 2 ini, cara mengidentifikasi masalah dalam kelompok. Mengidentifikasi masalah dalam kelompok dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara. Yang pertama ada observasi langsung, dengan melihat dinamika yang terjadi dalam kelompok seperti konflik antar anggota, komunitas yang tidak efektif, atau penurunan partisipasi. Yang kedua, diskusi terbuka, di mana anggota kelompok diajak untuk berbicara secara jujur tentang masalah yang mereka alami atau rasakan. Yang ketiga ada kuestor atau wawancara, untuk menggali pendapat dan perasaan individu terhadap kelompok. Yang terakhir ada analisis kebutuhan, dengan membandingkan kondisi saat ini dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Penting bagi pekerja sosial untuk bersikap netral dan mendengar dengan empati agar bisa mengidentifikasi masalah secara objektif dan menyeluruh. Pada bagian 3 ini, cara memotivasi kelompok dan peran pekerja sosial. Motivasi dalam kelompok sangat penting agar tujuan bersama bisa tercapai. Cara-cara memotivasi kelompok diantaranya pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi anggota. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Yang keempat, melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, pekerja sosial membantu proses diskusi dan pengambilan keputusan kelompok. Sebagai mediator, ia membantu menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Dan sebagai motivator, pekerja sosial membangun semangat dan memperkuat kepercayaan diri anggota kelompok tersebut. Pada bagian 4 ini, cara membentuk kelompok, identifikasi jenis kelompok, dan waktu pertemuan. Membentuk kelompok dimulai dari identifikasi tujuan. Apakah kelompok ini bertujuan untuk edukasi, dukungan emosional, atau aksi sosial? Yang kedua, menentukan kriteria anggota, misalnya berdasarkan usia, latar belakang, atau minat tertentu. Yang ketiga, rekrutmen anggota, bisa melalui seleksi atau pendaftaran terbuka. Yang terakhir, penyusunan struktur kelompok, termasuk pemilihan pemimpin, pembagian peran, dan aturan dasar. Jenis kelompok bisa dikategorikan sebagai kelompok tugas yang fokus pada penyelesaian suatu pekerjaan. Kemudian ada kelompok terapi atau dukungan yang fokus pada perbaikan kondisi emosional atau sosial anggota. Dan juga kelompok pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk waktu pertemuan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Bisa dilakukan mingguan, 2 mingguan, atau bulanan dengan durasi yang fleksibel. Konsistensi pertemuan penting untuk membangun keterkaitan dan kontinuitas proses kelompok. Pada bagian 5 ini ada tahapan dalam intervensi kelompok. Ada 5 tahapan umum dalam intervensi kelompok. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming. Anggota mulai saling mengenal dan membangun kepercayaan. Disinilah peran pekerja sosial sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian ada tahap konflik atau storming. Perbedaan pendapat mulai muncul pada tahap ini. Pekerja sosial berperan mengelola konflik agar menjadi konstruktif.
Yang ketiga ada tahap learning. Kelompok mulai menyepakati aturan, norma, dan tujuan bersama. Kemudian ada tahap pelaksanaan atau performing. Kelompok mulai bekerja secara efektif dan produktif. Intervensi dilakukan sesuai rencana. Kemudian ada tahap pembubaran atau adjourning. Ketika tujuan telah tercapai, kelompok ini bisa dibubarkan dengan evaluasi dan refleksi atas proses yang telah dijalani. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi intervensi dan kelompok yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.